Hello there, kembali lagi di channel Setampan dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi Odoo kita supaya bisa mengirim email. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita pertama buka settingan Odoo kita, kemudian aktivasi developer mode, dan kemudian kembali ke settingan, kita buka technical dan kita buka Odoo email server. Nah, di sini belum ada settingan, jadi yang akan kita lakukan buat satu, create, deskripsi mungkin settingan satu. Nah, kemudian prioritas, karena kita punya satu, kita bisa abaikan aja. Ini digunakan apabila kita punya banyak settingan dan ingin menentukan prioritas mana settingan yang ingin diterapkan. Apabila settingan tersebut error, maka prioritas di bawahnya akan dijalankan. Nah, kemudian di sini ada SMTP server dan SMTP port. SMTP adalah Simple Mail Transfer Protocol. Yang akan kita lakukan adalah kita menggunakan SMTP protokol dari Google. Nah, di sini ada smtp.googlemail.com. Nah, portnya 465 kalau nggak salah. Kemudian connection security-nya ada SSL TLS. Nah, username dan password ini adalah email dan password kita yang akan digunakan. Nah, email yang dimasukkan di sini akan terbaca sebagai pengirim oleh penerima dari semua email yang kita kirim menggunakan Odoo. Nah, umumnya email yang digunakan di sini adalah email perusahaan. Namun karena ini sebagai contoh, kita pakai email pribadi saja. Di sini kita menggunakan email saya ahmad.r.yamin@gmail.com. Passwordnya rahasia. Kemudian save. Kemudian kita tes connection. Nah, error. Nah, di sini ada error username dan password not accepted. Padahal saya merasa saya sudah mengisi ini dengan benar. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita melonggarkan security dari Gmail kita. Bisa kita buka di Gmail, terus manage your Google account. Kemudian kita ke security. Kemudian kita ke bawah ada less secure app access. Kemudian apabila kita menghidupkan ini, kita akan melonggarkan settingan keamanan kita. Kita allow. Kemudian kita coba test connection lagi. Nah, connection test successful. Oke, nah kemudian kita akan coba fitur ini menggunakan suatu skenario. Di sini saya sudah buat. Nah, perusahaan Kaiba Corporation ingin membuat penawaran 100 buah rokok kepada customer konfigurasi ERP. Nah, setelah membuat penawaran di sistem Odoo, perusahaan ingin mengirimkan dokumen yang sudah dibuat via email. Nah, di sini yang kita lakukan adalah pastikan dulu customernya ada, kontak, ERP ada nggak? Tidak ada. Oke, kita duplikat aja dari ini, action duplikat. Konfigurasi ERP, kemudian langsung ganti aja emailnya menggunakan konfigurasi.orp, kemudian save. Kemudian kita membuat penawaran di sales create konfigurasi ERP. Nah, konfigurasi ERP, invoice address, delivery address, oke, produknya kita tambahkan produk 100 buah rokok. Ini ada promild, order quantity 100, harganya 10.000 per unit, taxes 10%, oke, save and close. Nah, kemudian kita konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, ya jadi, oh ternyata setelah dikonfirmasi jadi sales order, lupa. Oke, jadi kita akan mengirimkan sales ordernya aja. Kita send by email. Nah, di sini akan ada tampilan email yang akan dikirim sebelum dikirim oleh Odoo. Di sini ada attachment sebuah sales order. Kita bisa lihat isinya apa. Ya, seperti ini yang akan dikirimkan. Nah, di sini ada resipiennya. Kita bisa memasukkan lebih dari satu. Secara default dia akan memasukkan customer yang kita masukkan di sales order tadi. Nah, ini ada subjeknya. Uh, Sales order
17.06.04.38.34 misal. Nah, di sini kita coba hapus dulu untuk mengecek config-nya. Di sini konfigurasi ERP bisa dilihat akan dikirim kemana emailnya. Kemudian kita masukkan email saya yang lain untuk jaga-jaga. Di sini ada Seto Kaiba sama Kaiba Corporation, ya sama aja sih sebenarnya. Jadi dikirim sebagai CC, kemudian subjeknya sell order, kemudian dia konfigurasi ERP. Here is mounting from Kaiba Corporation. Ya, kita menggunakan default aja, kemudian send. Bismillah. Baik, seharusnya email sudah terkirim, sudah ada di log di sini. Saya cek emailnya apakah ada. Jangan lupa cek spam juga. Kemungkinan bisa dimasuk ke spam. Ya. Ya, oh ini ada. Dari Seto Kaiba, sales order 17.06.04.38.34. Nah, ini bisa kita lihat ini bukan spam. Nah, ini ada dokumennya, bisa kita download. Cek. Baik, dokumen sudah aman diterima. Jadi seperti itulah bagaimana caranya untuk mengkonfigurasi email dan salah satu kasus untuk mengirim email. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial untuk menggunakan DB Visualizer untuk memvisualisasikan database yang kita miliki. Nah, kita bisa downloadnya di sini www.dbvis.com, download, kemudian di sini saya mendownload versi 11 dan saya sudah menginstalnya. dbvis. Nah, apabila Anda baru menginstal dan membukanya, maka akan ditampilkan suatu settingan default untuk men-setup koneksi. Bentar, ini DB. Kenapa? Nah, ada new connection wizard kalau Anda masih belum memiliki koneksi. Di sini saya akan membuat satu koneksi Odoo, kemudian next kita pilih database drivernya. Kalau Odoo biasanya menggunakan Postgres. Kemudian next, kemudian nodes tidak perlu, server info. Hey, ngapain kamu? Kemudian di sini ada database server, localhost, database portnya ini port untuk Postgres, dan database-nya di sini dituliskan database Postgres, tapi yang ingin kita lakukan adalah kita menyambungkan dengan database yang kita miliki. Di sini database saya bernama UIERP2 dev 17.06 04.38.34 T7. Ini copy, kita masukkan di database di sini. Kemudian database user ID-nya saya tidak ubah-ubah, jadi dia pg admin ya, openpg. Kemudian di sini openpg pwd kalau nggak salah dengan default. Kemudian finish. Kita coba connect. Oh, ini sudah terconnect. Nah, kita bisa klik 2 kali, kita bisa open object dan akan ditampilkan objek-objek yang ada di database kita. Ini banyak sekali, dan untuk memvisualisasinya kita bisa buka reference dan loading. Ini masih 1%, 2%, 3%, dan seterusnya. Ya, sambil nunggu mungkin saya mau bercerita sedikit tentang mic saya. Jadi mic ini dibeli gara-gara kalau saya menggunakan mic laptop, suara mesinnya tuh kedengeran. Ya udah, akhirnya beli mic baru kan. Cuma di toko ini toko aneh banget.
mic yang paling mahal ini, mic yang paling mahal ini, terus mic ini ada asbaknya. Mic apa coba ada asbaknya? Mic mamang-mamang, mic warnet. Gak jelas dah, sumpah ini mic gak jelas. Ini di OBS aja apa nih namanya, mic berak. Ampun pak, jangan dikurangi nilainya. 70%, 73, 75, 78, 90. Ya, tidak akan saya cut karena saya mager. Oke. 92, 93, 94, 95, 96, 97. Ya, basically semua video saya uncut ya, uncut, unedit. Sangat metal. Kalau salah, ulang dari awal. Ya, kelihatan nggak sih kalau keringetan? Nggak ya. Ya, tadi buat intro aja tadi udah take berapa kali ya? Mantap. Oh my god, masih masih. Iya. Oh, duh bergetar. Cut gak ya? Kelamaan. Ah, nggak apa-apa lah. Ya, bisa kita lihat di sini mereka memvisualisasikan uh, suatu atribut adalah primary key dari apa namanya? Apa ini namanya? Kolom yang lain. Table yang lain, kenapa kolomnya? Oh, ada banyak sekali. Kayaknya bakal dikat aja deh. Oke. Baik, prosesnya sudah 100%, harusnya sebentar lagi selesai. Nah, oh my god. Ini visualisasi dari database yang ada di Odoo. Kalau kita zoom, kita bisa melihat tabelnya masing-masing ya. Lihat di sini ada tabel apa? Wah, ada HR requirement stage. Ini terlalu banyak untuk kita lihat, jadi kita lebih baik spesifik tabel aja. Kita akan memilih tabel-tabel yang ingin kita tampilkan. Kali ini saya ingin menampilkan point of sale. Nah, ini ada post kategori, kemudian sampai possession user index, kita masukkan ke selected table dan kita ingin menunjukkan yang di selected table saja. Oke. Nah, lebih cepat. Nah, sudah tervisualisasi. Di sini visualisasinya dia mengarahkan mana yang menjadi primary key, sorry. Bisa kita lihat di sini dia post detail ID-nya menyimpan ID dari post detail wizard. Jadi ini ada hubungannya di sini. Kalau misalnya ini null, kemungkinan dan ini tidak, ini not null gak? Ya, kalau misal ini not null, kalau misalnya ini gak ada, maka akan terjadi error seperti di video-video sebelumnya. Seperti itu. Jadi ya seperti inilah visualisasinya. Kalau kita klik masing-masing, ini akan digunakan di sini seperti itu. Ini akan digunakan di sini, merah juga akan digunakan di sini, dan hijau ini berarti menggunakan dari table lain. Nah, seperti ini. Ya, nah apabila yang terpisah, kemungkinan itu hanya config-config saja atau objek yang bebas. Nah, ini akan open statement, dia benar-benar bebas. Kemudian ada indeks, konfigurasi seperti itu. Karena konfigurasi umumnya diedit di setting kan dan tidak ada hubungannya dengan transaksi atau objek yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini post order. Ya, seperti itu. Di sini kita bisa pilih ditampilkannya garis-garis ini berdasarkan primary key, column atau table name. Kalau misalnya column, kita lihat apa yang terjadi. Nah, kemudian ini table name.
Nah, kalau table name hanya table name-nya aja. Ya, baik, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.